Shalom Kak Febri. Hai Kak Mangga, shalom. Shalom. Aduh kangen banget ya Kak. Kakak, Iya, kita biasanya cipika-cipiki ini sekarang. Ini nggak boleh ya? Iya, Nggak boleh ya? tos gini doang Tos aja ya? Tapi Asik. Kak, kayaknya kita nggak afdol nih ya. Kayaknya ada satu lagi loh teman kita yang belum ada nih. Siapa Kak? Siapa ya? Coba kita panggil ya. Kak Reva. Kak Reva. Kak Reva mana ya? Sini dong. Hai Kak Febri, Kak Mangga. Kalian nungguin aku ya? Iya dong. Sorry ya tenang Kak. aja. Ya ampun. Kak, kakak ini ngapain sih di sini Kak? Iya ngapain kita di Iya, sini kita Kak? ngapain ya? Yang pasti kita di dalam rumah Tuhan ini kita ingin memuji Tuhan. Tentu Iya, dong Kak. pertama Dong, Kak, ya? memuji Tuhan Iya, ya. memuji Tuhan. Terus apa lagi ya? Kita mau ibadah dong Kak. Oh, Ibadah. kita mau ibadah Oh, sekarang. ibadah. Ayo. Ibadah apa sih Kak? Ibadah Paskah. Yeay, Paskah. Nah, adik-adik, ibadah Paskah itu apa sih? Kak, Paskah apa sih Kak? Coba Paskah Kak. itu kasih tahu dong, Kak. adalah kebangkitannya Tuhan Yesus. Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus turun dari kayu salib dan dikuburkan selama 3 hari. Nah, adik-adik, ingat ya kata Kak Febri dan juga Kak Wakda. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay. Nah, adik-adik di rumah, kita hari ini mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kak Febri boleh untuk pimpin doanya. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan adik-adik lagi untuk merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita. Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang membawa hati kami, mata kami, hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Berkati semua adik-adik yang menyaksikan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik, kita akan menyaksikan, mendengarkan pesan Paskah dari Ibu Gembala kita. Ini dia. Halo, shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita memperingati dan merayakan Paskah dengan tema kasih yang memberi. Salah satu bahasa kasih yang bisa kita ekspresikan yaitu dalam hal memberi. Pagi ini kita ada membahas mengenai satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Namun, pernahkah kita memikirkannya? Bukankah kalimat itu terdengar kurang masuk akal? Karena ketika kita memberi, justru apa yang kita miliki ini menjadi berkurang. Ya, kalau misalnya kita punya uang 100, terus kita memberikan, kita bagi kepada saudara yang membutuhkan 50, misalnya, uang kita tentu secara otomatis akan tersisa menjadi 50, tadinya 100 ya. Tapi adik-adik sebenarnya ada rahasia tersembunyi di balik kata-kata atau di balik kata-kata firman Tuhan ini. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima, karena banyak kisah yang membuktikan bahwa orang yang suka memberi selalu menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, adik-adik mau dengar nggak kisahnya? Ya, jadi ada seorang yang sangat kaya raya, namanya John Rockefeller ya. Walaupun dia hidup berlimpah dengan harta, sayangnya hidupnya ini tidak bahagia. Ya, dia sering sulit tidur. Ya, hidupnya penuh dengan kesedihan. Ya,
walaupun dikelilingi dengan harta yang berkecukupan ya. Nah, satu hari John ini dia jatuh sakit dan dia mengalami sakit yang begitu parah sehingga dokter mengatakan hidupnya tinggal setahun lagi. Wow, dia mendengar dokter itu berkata hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Wah, hatinya sedih ya. Lalu John mencoba menemukan arti hidupnya ya. Lalu dia memutuskan untuk apa? Karena dia kan sangat kaya ya. Dia memutuskan untuk memberikan sebagian besar uangnya untuk orang-orang miskin. Dia bagi-bagikan ya kepada orang-orang miskin. Luar biasa. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, justru hidupnya berbalik 180 derajat ya. Kesehatannya membaik ya. Bahkan dia bisa hidup sampai umurnya 98 tahun. Ya. Oh, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata dalam memberi itu ada keajaiban. Dalam memberi itu mendatangkan keajaiban. Saat kita memberi kepada orang lain, maka sebenarnya kita sedang berbuat baik ya untuk diri kita sendiri. Ya, bukan saja kepada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Seperti kisah John Rockefeller ini. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan sesuatu pada pagi hari ini? Pemberian bisa dalam wujud banyak hal ya. Tidak harus berupa uang atau sesuatu yang mahal ya. Kita bisa memberi waktu, perhatian, mungkin uang kita juga ya, bisa memberikan tenaga, bahkan senyuman ya yang sangat sederhana, senyuman yang tulus ya. Nah, sekarang bagaimana memberikan waktu ya? Waktu kita bisa meluangkan waktu ya di rumah dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Perhatian kepada siapa? Kepada orang tua, kepada keluarga di rumah, kepada teman-teman ya. Uang ya, kita punya uang, ada bentuk kepedulian ya. Juga mungkin senyuman yang sederhana ya, tapi tulus. Nah, tapi sekarang masalahnya begini, kita ngelewatin masa pandemi ya, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Terus bagaimana nih, kita di rumah terus ya, kita ada di depan kamera, ada di depan laptop, ada di depan HP terus ya. Kita ada di dalam kamar terus ya, jarang kita keluar, kita jarang. Bagaimana kita bisa memberikan, apalagi sekarang kita pakai masker ya, nggak bisa kelihatan lagi ketika kita tersenyum, apalagi itu senyumannya tulus apa tidak ya. Nah, tapi sebenarnya kita masih bisa memberikan waktu ya, berkumpul bersama dengan keluarga, memberikan perhatian kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua ya. Jadi tidak ada kata kita tidak bisa memberi, sesungguhnya kita bisa memberi. Bapa di surga telah menjadi teladan kasih yang memberi ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, telah memberikan anaknya yang tunggal ya, untuk mati di atas kayu salib, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan mendapatkan hidup yang kekal ya. Ini adalah Bapa yang di surga, dia memberikan teladan kasih yang memberi ya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus juga telah memberikan teladan yang sempurna di dalam kekuatan kasih yang memberi ya. Firman Tuhan katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang berdosa, yang seharusnya kita ini yang dihukum ya, tetapi karena kasih Yesus memberikan dirinya ya,
menggantikan kita yang berdosa. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercela, mati, disalibkan, dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Saat Yesus memberikan atau menyerahkan nyawanya, kematiannya di atas kayu salib akan membawa tuaian yang besar, yaitu bagi siapa? Bagi barang siapa yang percaya kepadanya, ya, akan diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus telah membeli kita dengan darahnya, berarti hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Pertanyaannya, apakah hidup adik-adik telah menjadi miliknya? Mari, Yesus mengundang dan mengetuk, ya, kepada setiap kita yang belum menerima Kristus. Mari terima Kristus saat Paskah ini, yaitu Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, ya. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sepatutnya kita yang dihukum, kita orang-orang berdosa, ya. Tapi karena Kristus kita diselamatkan. Akhir kata, selamat memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Betapa hatiku, hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Kita katakan lagu ini dari awal lagi. Betapa hatiku, Betapa hatiku, hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memiliki setiap kami Tuhan. Kau memiliki. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup setiap kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, yuk sama-sama kita semua mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya Kak Magda dan juga Kak Febri harus semangat dong. Oh, so Bener nggak? pasti dong. Semangat, Ya, Kak. Kak. Oke, yuk sama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita sudah bangkit berdiri. Kita sekarang mau muji Tuhan. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Bahwa Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari apapun juga. Amin. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Hey, kasih Yesus. mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Setinggi-tingginya langit, Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. haleluya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Haleluya. kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus mengalahkan segalanya buat kita. Yes. Amin. Ya, gimana Kak Febri? Selain kita memuji Tuhan, kayaknya ada lagi ya yang kita mau nyanyikan. Ada, ini lebih seru, Oh, lebih seru ya? lebih seru. Kita harus lebih semangat ya Kak Febri ya? Kita harus lebih bersemangat, Kak. bener banget. Kita mau terbang. Kenapa kita bisa terbang? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan adik-adik. Ya, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita semua ya adik-adik ya. Oke, mari kita nyanyi sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Mari kita terbang adik-adik. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Mari kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, firman-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama adik-adik boleh kembali duduk, kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam yes, hidupku, terima kasih Tuhan atas karya-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah harta Yes, benar Tuhan. yang tak ternilai, yang ku Hanya Engkau yang kami miliki ya Tuhan. ku hargai. Yesus, Engkau Katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yes, kagumi. kami mengagumi Engkau Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Setelah ini adik-adik kita akan melihat dan menyaksikan persembahan dari kelas Petrus dan juga kelas Yohanes. Ini dia. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Oke adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dina. Terima kasih Kak Reva, Kak Magda, Kak Febri yang sudah membuka ibadah Paskah kita hari ini. Shalom adik-adik. Kakak ucapkan selamat hari Paskah buat adik-adik semua. Adik-adik tahu apa itu hari Paskah? Ya betul, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mati di kayu salib bangkit memberikan kita kemenangan. Jadi adik-adik hari ini kita merayakan Paskah harus dengan sukacita dan bergembira ya. Nah Kakak Dina akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Paskah ini ya Tuhan, hari kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga Tuhan tolong adik-adik kami agar dapat mengerti pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema Paskah hari ini adalah kasih itu rela memberi. Ya, Tuhan Yesus
selalu berpesan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya untuk hidup saling mengasihi. Pesan-pesan itu selalu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Nah, adik-adik, apa itu saling mengasihi? Saling mengasihi adalah kita menaruh perhatian kita, kasih kita kepada orang lain. Bukan hanya kepada papa mama, kepada kakak, kepada adik, tapi juga kepada teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di gereja, dan juga mungkin dari teman-teman di tetangga-tetangga kita. Tuhan berpesan agar kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh dan tidak membeda-bedakan. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus hidup saling mengasihi? Pertama, karena kita mau menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan Yesus adalah kita hidup saling mengasihi. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kira-kira Tuhan senang gak kalau kita taat? Kakak Dina aja senang kalau kita, anak-anak Kakak Dina taat ya, denger-dengeran. Jadi anak-anak Gapekit harus taat dan denger-dengeran ya. Taat kepada Tuhan, denger-dengeran Papa dan Mama. Nah, kenapa kita harus juga saling mengasihi? Karena kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu hidup saling mengasihi. Ciri-ciri orang Kristen adalah hidup saling mengasihi. Kita baca di Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Cara Tuhan Yesus mengasihi kita sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Betapa lebar, panjang, tinggi kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana kita membuktikan bahwa kita hidup saling mengasihi? Kita mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi orang-orang dekat saja. Sebenarnya banyak contoh-contoh, tapi Kakak Dina mau ambil salah satunya. Bukti mengasihi yaitu memberi. Siapa di sini yang suka memberi? Yang suka menerima? Wah, pasti pada suka menerima ya. Kakak Dina juga menerima. Sebab kalau menerima asik ya, kita diberi dari orang lain, kita dikasih sama orang lain, kita suka cita dikasih sama orang lain. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Tuhan Yesus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika Tuhan Yesus hidup sebelum mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana ia menjadi pemberi yang baik. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, menyampaikan kebenaran. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi orang sakit, orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan juga memberikan kebebasan bagi orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Tuhan Yesus juga memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar. Seperti Kejadian 5 roti 2 ikan ya. Tuhan juga memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Nah, pemberian Tuhan Yesus yang paling berharga, ajaib ialah ia memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus kita semua, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya.
Jadi Yesus mati disalibkan karena kasih-Nya kepada kita. Oleh kasih-Nya itu Yesus memberikan nyawanya, dirinya untuk menebus kita supaya kita memperoleh keselamatan. Apa yang telah Yesus lakukan harus menjadi contoh bagi kita, supaya kita juga harus menjadi orang-orang yang suka memberi. Bagaimana caranya kita memberi, adik-adik? Kita baca di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, ketika kita memberi, kita harus mempunyai hati yang tulus, rela, tidak terpaksa ya adik-adik. Kita memberikan dengan sukacita. Seperti Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, di Agape Kids saat ini kan kita ada program menabung bersama. Wah, adik-adik dengan antusias ya menabung. Adik-adik juga begitu senang menabung. Kakak juga merasa bangga punya adik-adik Agape Kids yang luar biasa. Adik-adik menabung, nanti setelah itu kita kumpulkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang membutuhkan. Ini adalah hal yang luar biasa. Kita mempraktekkan kasih Tuhan, cara kita saling mengasihi. Ya, adik-adik, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus senang kalau kita mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Ya. Nah, terakhir Kakak Dina akan menyampaikan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow, jadi kalau kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Bahkan Tuhan akan memberikan kelimpahan adik-adik. Jadi kita tidak usah ragu-ragu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kita belajar menjadi orang-orang yang mau memberi, yang suka memberi pertolongan kepada orang lain ya adik-adik. Kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, demikian kami telah mendengarkan firman-Mu dan belajar. Biarlah anak-anak kami menjadi anak yang memberi, mengikuti teladan dan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Tak dapat kami hitung Tuhan, biarlah ini juga menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam kasih Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita saksikan Kelly yang akan menyampaikan ayat hafalan firman Tuhan. Silakan Kelly. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Delim. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ayat hafalan untuk hari ini. Saya akan memulainya. Nah, ini ayat hafalan khusus untuk adik kelas kecil ya. Erkelin, Tuojian, Shu, Jiu, Di, Ji, Si, Jie. Inwei, Shangdi, Ai, Na, Xie, Le Yu, Feng Xian, Ren. Ini ayat hafalan untuk semuanya ya. Erkelin, Tuojian, Shu, Jiu, Di, Ji, Jie. 每个人都应该根据自己的心决定给予，而不是年长或将就，因为上帝喜欢快乐的给予者。 Terima kasih semua sudah mendengarkan ayat hafalan hari ini. Semoga dengan ayat ini kita bisa belajar untuk bersukacita dan selalu bahagia di setiap pergumulan kita.
Nah, adik-adik semuanya, kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhan dari Kak Dina dan juga udah selesai juga ayat hafalan dari Kelly. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk diingat lagi, dihafalkan kembali ayat hafalannya yang hari ini ya. Selanjutnya nih adik-adik, kita ada kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Dede. Adik-adik dilihat ya dan juga dipersiapkan nih alat-alatnya supaya bisa untuk mengikuti kreativitas dari Kak Dede. Terima kasih Kak Reva. Halo adik-adik semua. Wah, hari ini adik-adik belum bilang semua ya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Paskah itu apa? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Dina. Siapa yang tahu Hari Raya Paskah itu apa? Oh, benar. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dede mau ajak adik-adik membuat sesuatu. Bagi adik-adik yang juga membuatnya di rumah dan menguploadnya di grup kelas masing-masing akan mendapatkan hadiah loh adik-adik. Adik-adik siap ya? Yuk kita intip bahan-bahannya apa yang diperlukan. Bahan yang diperlukan adik-adik yaitu kertas karton ukurannya 8 x 33 adik-adik. Nah, warnanya terserah adik-adik ya, mau warna apa aja. Lalu ada kertas warna-warni, ini kakak sudah gunting berbentuk hati. Ada 7 lembar. Nah, warnanya juga sesuai yang adik-adik mau. Adik-adik maunya apa warnanya terserah adik-adik. 7 lembar ya adik-adik. Ukurannya 8 cm adik-adik. Satu lagi ada kertas ukuran 2 cm kali 20 ya. Lalu gunting, lem, pensil, dan spidol. Nah, kalau adik-adik mau pakai double stick juga boleh. Jangan lupa adik-adik menggarisnya. Oke? Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Caranya adik-adik, kita akan ukur adik-adik dari bawah sini ke atas itu 8 cm adik-adik. Ini kakak sudah bikin. Dari bawah sini ke atas sini 8 cm kita garis. Nah, nanti jarak dari sini ke atas itu 1 cm adik-adik. Adik-adik bikin sebanyak 7 garis adik-adik. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya seperti ini adik-adik. Ya, oke. Nah, setelah digaris adik-adik, kita lipat setiap garisannya adik-adik. Kita lipat setiap garisannya. Setiap garisannya kita lipat adik-adik. Jadi ada 7 lipatan adik-adik. Ya, 7 lipatan seperti ini. Nah, jadi ada 7 adik-adik. Seperti ini ya. Jadi masing-masing sudah dilipat setiap garisnya. Oke, ini kita lipat adik-adik. Kita lipat ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi yang pendek adanya di luar ya adik-adik. Yang panjang adanya di dalam. Oke. Sekarang kita ambil kertas warna-warni tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita tempel kertas warna-warni ini yang berbentuk hati di setiap garis ini adik-adik. Ya, setiap garis ini kita tempel. Sebelumnya kita kasih lem adik-adik. Di kertas hatinya kita kasih lem belakangnya. Kita tempel pas di garisnya adik-adik. Tengah-tengah ya adik-adik. Di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, semuanya adik-adik ditempel juga di setiap garisnya. Pas di tengah-tengah. Seperti ini. Ya. Ini caranya mudah sekali adik-adik. Nah, bagi adik-adik kelas Daud, boleh nanti dibantu sama mama papahnya ya, karena ini akan menggunakan gunting adik-adik. Ya. Kita tempel dulu semua sampai selesai di setiap garisnya. Dua lagi adik-adik. Satu lagi adik-adik, satunya hampir jadi. Kita tempel. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya. Nah, ini setiap tempelannya
jadinya seperti ini. Oke. Nah, adik-adik, setelah ini sudah jadi seperti ini, sekarang kita ambil kertas tadi yang ukuran 2 cm ini adik-adik. Kertas ini kita tempel di kertas karton yang pendek ya adik-adik. Seperti ini. Ya, kita lem. Kita lem dulu. Ini dia mengikat. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lem kertas yang pendek. Terus kita balik ya. Kita tempel di belakang. Ya, kita temukan kertas kecilnya adik-adik ya. Ini kita lem dulu. Nah, baru kita tempel. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi ini nanti kalau kita tarik, nah jadinya seperti ini adik-adik. Ya, ini sudah selesai adik-adik bikinnya ya. Sekarang adik-adik boleh dihias. Ya. Ini mau adik-adik hias, mau ditulis, atau di sini adik-adik mau hias. Pokoknya kreasi adik-adik sendiri. Pasti adik-adik bikin yang paling bagus, yang paling hebat ya adik-adik ya. Nanti jangan lupa diupload ke grup kelas masing-masing. Nah ini kakak sudah buat juga ya adik-adik. Ini kakak bikin 9 buah roh. Nah di dalamnya ada tulisannya tuh adik-adik tuh. Nah, ini ada sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Di dalam sini adik-adik boleh hias, misalnya untuk mama papa, we love you. Nah, bawahnya nih adik-adik boleh hias tadi ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini kakak juga ada contoh. Bentuk dari ininya boleh adik-adik mau bentuk hati atau bentuk kotak seperti ini. Nah, ini ya. Kasih itu rela memberi ya. Hari ini Paskah kita temanya adalah kasih itu rela memberi. Nah, adik-adik, kakak tunggu ya hasil uploadannya, hasil karyanya. Jangan lupa bagi karya yang diupload di kelas masing-masing akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak kembalikan ke Kak Reva. Silakan Kak Reva. Oke, terima kasih Kak Dede atas kreativitasnya. Nah adik-adik, untuk acara Paskah hari ini ibadah kita sudah selesai. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Selamat Paskah anak-anak, saya sungguh senang Anda semua hadir dan juga ikut di dalam ibadah Paskah ini. Kiranya Anda sudah mendapatkan semua ya adik-adik, kasih itu rela memberi seperti Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita semua. Pada penghujung acara ini, Pak Gem mau doakan untuk kalian semua. Mari yuk yang di rumah bisa bangkit berdiri. Engkau angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk acara Paskah ini. Kami banyak belajar Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri membuat kami ini semua Tuhan menjadi orang-orang yang rela memberi. Karena kasih yang ada daripadamu yang sungguh dahsyat itu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh untuk saling mengasihi, saling memberi dan memberikan yang terbaik untuk orang tua kami, untuk papa mama, untuk adik, untuk kakak kami, untuk teman-teman kami semua. Bapa di surga, kami juga mau berkati para pengurus, para kakak-kakak yang ikut melayani, yang membuat acara Paskah ini berjalan dengan meriah dan sungguh penuh dengan sukacita. Tiada lain Tuhan, kami tahu ini adalah rencana daripadamu. Berkati Tuhan agar kerinduan kami mau berjumpa kembali bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah di gereja. Kiranya tahun depan Tuhan, kami berdoa Paskah tahun depan kami adalah Paskah di mana kami saling berjumpa dan saling memberkati. Berikan kesehatan untuk kami semua, untuk para pengurus di gereja juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak, biarlah Engkau sendiri menaruhkan tangan-Mu atas mereka, memberkati, melindungi mereka dari yang jahat. Mari anak-anak, adik-adik yang Tuhan kasihi, mari angkat tangan-Mu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati adik-adik semua.
Untuk itu terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya, adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.